Selamat pagi anggota jemaat dan simpatisan yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa dalam program Hikmat Pagi. Sebelumnya, mari kita persiapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Engkau telah bangunkan kami kembali dari tidur kami semalam. Terima kasih Engkau beri kami kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mendengarnya, mampu memahaminya, dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini, amin. Tema renungan Hikmat Pagi hari ini adalah membawa hati yang hancur. Dan nas Alkitab terambil dari Mazmur 51 ayat 18-19 yang berbunyi demikian. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Dikisahkan, Doni adalah seorang anak kecil berusia 9 tahun. Pada suatu hari, Doni tidak sengaja menjatuhkan peralatan masak elektronik milik ibunya. Karena takut, akhirnya Doni membereskan dan menyembunyikan peralatan masak yang rusak itu dalam tas ransel sekolahnya. Sudah 3 hari berlalu dan Doni masih menyembunyikan hal itu dari ibunya. Di hadapan sang ibu, Doni bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Doni bahkan lebih penurut dan sering membantu ibunya. Namun, apa yang Doni tutupi ternyata sudah diketahui sang ibu. Ketika hendak membantu mempersiapkan peralatan sekolah, ibu Doni mendapati bahwa anaknya telah menyembunyikan peralatan masak yang telah rusak itu dalam tas sekolah. Kadangkala ketika melakukan kesalahan, tidak sedikit orang yang memilih untuk menyembunyikannya dan tidak menyelesaikannya. Akan tetapi, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pemazmur ketika ia melakukan kesalahan atau pelanggaran. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, memperlihatkan bagaimana kerinduan hati seorang pemazmur untuk bertobat di hadapan Tuhan. Daud mengakui dengan jujur dan terbuka di hadapan Allah akan kesalahannya. Pada ayat 5 dikatakan, "Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul akan dosaku." Daud berdoa mohon agar Allah berkenan untuk mentahirkan atau membersihkan dirinya. Daud mungkin bisa saja membawa 1000 korban penghapusan dosa kepada Allah. Namun ia tahu bahwa Tuhan tidak hanya sekedar menginginkan korban binatang sembelihan. Apa yang Tuhan inginkan adalah kita membawa jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk itu ke hadapan Allah. Tuhan melihat bagaimana rasa hancur dan penyesalan kita akan dosa di hadapan Allah. Sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita datang kepadanya dengan ketulusan dan kerendah hatian. Marilah kita datang kepadanya dan membawa hati yang hancur dan menyesal akan segala dosa-dosa kita. Ketika kita mengaku dosa di hadapan Allah, maka Ia adalah setia dan adil,
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Datanglah kepadanya dengan membawa kehancuran hati dan penyesalan akan dosa. Karena Dia yang Maha Pengampun akan menyambut kita dengan kemurahan hatinya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di hari-hari terakhir di tahun 2022 ini, kami kembali Kau ingatkan bahwa ketika kami memiliki kesalahan, ketika kami melakukan pelanggaran di hadapan-Mu, Engkau tidak menghendaki kami menyembunyikannya, tetapi Engkau menghendaki agar kami boleh mengakuinya, menyelesaikannya di hadapan Tuhan. Ampuni kami jikalau selama ini kami tidak menyelesaikan segala pelanggaran dosa kami, tetapi kami justru menyembunyikannya. Ajarlah kami, mampukanlah kami untuk boleh menyelesaikan, mengakui segala dosa dan kesalahan pelanggaran kami di hadapan Tuhan, sehingga kami beroleh belas kasihan, pengampunan yang daripada Engkau, dan kami dimampukan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Hidup kami dikuduskan, disucikan, dan kami dapat memulai hidup yang baru di dalam Tuhan. Mampukan kami ya Bapa, untuk tidak menyembunyikan dosa-dosa kami, tetapi mengakuinya di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Bernyanyilah gembira bersyukur, Juru Selamat dunia dan surya hidupku, terpancar